Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Pratiwi dengan NIM 19.00008093 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kurikulum 2013 untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum biologi SMA. Nah, teman-teman pasti masih bertanya-tanya kan, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Secara umum, kurikulum merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman untuk kegiatan belajar mengajar. Biasanya terdiri dari isi dan bahan ajar yang lama penerapannya tidak ditentukan dan dapat diubah kapanpun jika dibutuhkan agar bisa menyesuaikan dengan standar internasional. Kurikulum di Indonesia sudah sering berubah-ubah sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa demikian? Alasannya ada beberapa faktor, seperti faktor perkembangan zaman. Faktor perkembangan zaman ini menuntut agar ilmu pengetahuan juga ikut berkembang dan bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang bisa menunjang masa depan. Namun, pada dasarnya, semua kurikulum nasional di Indonesia dirancang berlandaskan dasar yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya hanya pada penekanan pokok tujuan pendidikan dan pendekatan dalam merealisasikannya. Namun, di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai kurikulum dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2013. Dan ini merupakan peta konsep yang akan membantu saya dalam menjelaskan kurikulum 2013. Pada peta konsep ini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, pengertian kurikulum 2013, yang kedua, penerapan kurikulum 2013, yang ketiga, perubahan kurikulum 2013, keempat, perbedaan kurikulum 2013 sebelum dan sesudah revisi, yang kelima, prinsip pembelajaran kurikulum 2013, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Nah, sekarang langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sendiri merupakan kurikulum tetap yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan terlihat pada materi matematika. Selanjutnya langsung masuk pada poin yang kedua, yaitu penerapan kurikulum 2013. Pada tahun 2015, kurikulum 2013 yang diterapkan masih pada tahap penyempurnaan. Ujian nasional yang digelar pada tahun 2015 menggunakan kurikulum 2006, yaitu KTSP. Karena untuk saat itu, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Akhirnya, pemerintah mengganti kurikulum tersebut menjadi kurikulum KTSP kembali. Namun, pergantian kurikulum ini tidak berlangsung lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Keputusan ini sempat menjadi perdebatan. Namun, Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan menolak jika kebijakan ini disebut sebagai sebuah kemunduran. Menurut Anies, penerapan kurikulum ini tidak diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan dan juga substansi pelaksanaan kurikulum tersebut yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik. Akhirnya, pada tahun ajaran 2015-2016, atas dasar perbaikan, kurikulum 2013 direvisi.
Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin ketiga, yaitu perubahan kurikulum 2013. Melalui pelatihan kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat perubahan yang rencananya akan diberlakukan pada tahun pelajaran 2016-2017. Edisi revisi ini dibuat pemerintah demi menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Namanya tetap kurikulum 2013, hanya saja dengan tambahan edisi revisi di belakangnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa revisi kurikulum 2013 yang saat ini disebut Kurikulum Nasional atau Kurnas telah selesai dan siap dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2016-2017. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih isi perubahan kurikulum 2013 revisi, yaitu meliputi yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, akan tetapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan pada setiap mata pelajaran. Hanya terdapat pada mata pelajaran agama dan mata pelajaran PPKN. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, jika ada 2 nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka diambil nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar di total yang meliputi praktek, produk, dan portofolio, dan diambil nilai rata-ratanya. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan, maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima, silabus kurikulum 2013 edisi revisi terbaru lebih ramping, yaitu hanya terdiri dari 3 kolom yang meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, perubahan terminologi ulangan harian atau UH menjadi penilaian harian atau PH. Ujian akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi ujian tengah semester, langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, dalam merancangan pelaksanaan pembelajaran, tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan, dan materi yang dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaiannya. Yang kedelapan, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan atau yang terakhir, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Itulah isi dari perubahan kurikulum 2013 edisi revisi terbaru. Kemudian, berikut ini terdapat poin penting kurikulum 2013 setelah revisi. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu guru sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat membuat siswa menyenangi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu proses berpikir siswa tidak dibatasi. Yang ketiga, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Contohnya seperti penilaian sosial dan penilaian agama cukup dilakukan oleh guru PPKN ataupun guru agama. Yang keempat, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kelima, penerapan teori 5M yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. Yang terakhir, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Baiklah, lanjut pada poin peta konsep yang berikutnya, yaitu poin keempat, perbedaan kurikulum 2013 sebelum dan sudah revisi. Di sini saya membaginya menjadi 4 aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu jika dilihat dari indikator. Sebelum revisi, memuat keselarasan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan silabus dan buku. Sedangkan setelah revisi, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan pada mata pelajaran. Kemudian, aspek yang kedua yaitu jika dilihat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum revisi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 1, Butir 17 tentang tatanan konseptual kurikulum dikembangkan berdasarkan standar nasional, dan Pasal 77A. Sedangkan setelah revisi, mengacu pada Permendikbud Nomor 20/23 Tahun 2016, Kurikulum 2013. Untuk aspek yang ketiga yaitu pendekatan,
Sebelum revisi, penerapan pendekatan saintifik berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. Sedangkan setelah revisi, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat belajar mengajar. Dan apabila digunakan, maka susunannya tidak harus berurutan. Untuk aspek yang terakhir yaitu penggunaan taksonomi. Sebelum revisi, pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan. Sedangkan setelah revisi, tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima yaitu prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka terdapat beberapa prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 yang digunakan yaitu 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat yaitu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang selanjutnya, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan seperti ing arso sumpoldo, membangun kemauan ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu Tutburi Handayani. Selanjutnya yaitu yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Akhirnya kita telah sampai pada poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Untuk kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kompetensi ditentukan masing-masing di tiap mata pelajaran, sehingga ibarat baju, semua bagiannya berasal dari bahan yang berbeda. Tetapi, pada kurikulum 2013 tidak dimulai dari potongan, tapi sudah ada model lulusan yang ditetapkan, sehingga kompetensi masing-masing mata pelajaran menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk kelebihan kurikulum 2013 yang selanjutnya yaitu mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran murid aktif, guru sebagai fasilitator maupun motivator, semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar. Di balik kelebihan dari kurikulum 2013 yang telah disampaikan tersebut, terdapat juga kekurangan dari kurikulum 2013 seperti adanya kontradiksi, karena ingin melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tetapi penuh materi yang normatif karena adanya penambahan jam belajar agama. Kekurangan yang kedua yaitu berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tetapi ada penambahan jam pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya memiliki semangat belajar yang tinggi, masyarakatnya sudah terdidik, muridnya memiliki kemampuan dan fasilitas setara, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi yang sudah merata, sehingga tidak menghambat proses pembelajaran. Dan kekurangan lainnya yaitu terletak pada penggunaan ujian nasional atau UN
sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Itulah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Demikianlah materi kurikulum 2013 yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.